Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batara Kumara. NIM saya 2403001020573. Saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi dalam kelas AK 501 dosen Ibu Yuwanisa Aisyah Nafi SE MSAK. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah pokok rumusan masalah. Ada 3 poin, yaitu bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Berikan contoh nyata dari sebuah organisasi atau perusahaan, bisa mengacu dari berbagai sumber. Kedua, berikan argumen terkait peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Apa saja karakteristik pemimpin yang sukses dalam konteks ini? Kemudian, bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikelola secara efektif. Jelaskan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Masuk bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Berikan contoh nyata dari sebuah organisasi atau perusahaan, bisa mengon- mengacu dari berbagai sumber. Saya ingin menjelaskan yang pertama, budaya organisasi dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apa saja, yaitu pertama, dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas. Budaya organisasi yang positif seperti yang menekankan penghargaan terhadap kinerja akan meningkatkan motivasi karyawan. Sebaliknya, budaya yang toksik atau tidak baik dapat menurunkan semangat kerja karyawan. Poin kedua, dapat meningkatkan produktivitas. Budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Budaya organisasi yang inklusif dan suportif membuat karyawan merasa dihargai, sehingga mereka lebih betah bekerja dan lebih produktif. Kemudian, memengaruhi kepuasan dan retensi karyawan. Organisasi dengan budaya kerja yang baik cenderung memiliki tingkat turnover yang lebih rendah karena karyawan merasa nyaman dan memiliki keterikatan dengan perusahaan. Saya ingin memberikan contoh dalam perusahaan Google memiliki budaya organisasi yang baik, seperti memiliki fleksibilitas kerja, berfokus pada inovasi, lingkungan kolaboratif, serta mempunyai penghargaan dan pengakuan. Dampak positif yang dirasakan oleh perusahaan Google antara lain yaitu Google menjadi salah satu perusahaan teknologi paling inovatif dan dengan tingkat kepuasan dan retensi karyawan yang tinggi. Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan dan mendorong keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua. Berikan argumen terkait peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Apa saja karakteristik pemimpin yang sukses dalam konteks ini? Ya, mari kita bahas peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif, antara lain menetapkan visi dan tujuan yang jelas. Seseorang pemimpin yang baik memberikan arahan yang jelas mengenai tujuan tim, sehingga setiap anggota memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua, membangun kepercayaan dan kolaborasi. Pemimpin yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan saling menghargai, yang meningkatkan kepercayaan antar anggota tim serta mendorong kerjasama. Ketiga, meningkatkan motivasi dan komitmen. Dengan memberikan apresiasi, dukungan, dan inspirasi, pemimpin dapat meningkatkan semangat kerja tim, sehingga mereka lebih termotivasi dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, menyelesaikan konflik secara efektif. Dalam tim, konflik adalah hal yang wajar. Pemimpin yang baik mampu mengelola konflik dengan bijaksana dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak atau yang kita kenal sebagai win-win solution. Berikut adalah karakteristik pemimpin yang sukses dalam membangun tim yang efektif. Ada komunikatif, visioner, empati,
fleksibel, adil dan transparan, berorientasi pada hasil, mampu menginspirasi. Berikut adalah contoh nyata dalam kepemimpinan di perusahaan Microsoft. CEO Microsoft yaitu Satya Nadella dikenal sebagai pemimpin yang berhasil mengubah budaya kerja Microsoft menjadi lebih kolaboratif dan inovatif. Di bawah kepemimpinannya, Microsoft mengalami pertumbuhan pesat karena ia berhasil mendorong budaya kerja yang lebih inklusif dan berbasis inovasi. Ia mengedepankan empati dalam kepemimpinannya yang membuat karyawan lebih termotivasi. Ia memberikan kepercayaan kepada tim untuk bereksperimen dengan mengembangkan ide-ide baru. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikelola secara efektif? Jelaskan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Pembahasannya, mengelola konflik dalam organisasi secara efektif adalah konflik dalam organisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau persepsi di antara individu maupun kelompok. Namun konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi peluang untuk perbaikan dan inovasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki strategi efektif dalam mengelola konflik agar tidak berdampak negatif pada produktivitas dan lingkungan kerja. Berikut adalah strategi efektif dalam menyelesaikan konflik. Antara lain, pertama ada identifikasi akar masalah. Kedua, komunikasi terbuka dan transparan. Ketiga, menggunakan pendekatan kolaboratif. Empat, mediasi oleh pihak netral. Lima, menetapkan aturan yang jelas. Enam, meningkatkan kesadaran dan pelatihan manajemen konflik. Tujuh, menyesuaikan gaya manajemen konflik. Contoh nyata yaitu ada di perusahaan Netflix. Netflix menerapkan budaya kerja yang menekankan komunikasi terbuka dan transparansi. Jika terjadi konflik, karyawan didorong untuk memberikan umpan balik atau feedback secara langsung tanpa rasa takut atau ada intimidasi dari pimpinan. Selain itu, Netflix mengutamakan penyelesaian berbasis data dan fakta untuk memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga UAS yang saya kerjakan dapat memenuhi kriteria ibu dosen dan mendapat nilai yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.